nama saya Ahmad Junullah. Saya ingin mempertanyakan kepada para pendeta. Menanyakan, bukan mempertanyakan. Iya, ya. Menanyakan ya. Iya. Yang kami pahami dalam Islam itu, jika kita menolak Al-Quran, maka Allah memberikan tantangannya untuk membuktikan kalau Al-Quran salah. Nah, saya menolak ketuhanan Yesus. Bagaimana Yesus menantang saya untuk membuktikan kalau dia Tuhan? Kalau menolak Al-Quran ada sanksinya. Apakah Anda pikir menolak Yesus nggak ada sanksinya? Sanksinya mampus. Yohanes 8 ayat 24, kalau engkau tidak percaya bahwa akulah dia, engkau akan mati dalam dosamu. Mati dalam dosa itu binasa untuk selama-lamanya. Yesus berkata lagi, kalau engkau tidak percaya akan apa yang kusampaikan, tidak percaya bahwa akulah Mesias, anak Allah yang hidup, maka firmankulah yang menjadi hakimmu. Jadi Alkitab, seluruh kesaksian Alkitab perjanjian lama dan perjanjian baru, itulah hakim. Siapa yang menolak Alkitab, ya, apalagi mau menggantikan Alkitab, yang mengatakan bahwa Alkitab ini dipalsukan, pertanyaan saya, mana aslinya? Halo? Kalau Alkitab katanya sudah dipalsukan, tunjukkan aslinya dong. Tapi saya setuju, Alkitab sudah dipalsukan. Saya tahu yang palsunya itu apa? Adalah kitab yang tidak mengaku bahwa Yesus datang sebagai manusia, dia yang adalah Allah yang datang sebagai juru selamat, dan yang tidak mau mengaku, itu palsunya. Kuncinya iman orang Kristen adalah Allah datang dalam rupa manusia. Bila Yesus adalah Allah yang jadi manusia, maka kita mengharapkan dia untuk satu, turun ke dunia dengan cara yang luar biasa. Kelahirannya orang tahu caranya luar biasa, sudah dinubuatkan. Dia lahir dari seorang perawan, lalu tidak berdosa. Dia harus tidak berdosa. Dan Alkitab membuktikan Yesus tidak ada berdosanya. Siapa yang bisa buktikan Yesus berdosa? Lalu melakukan perbuatan-perbuatan ajaib mujizat. Nabi lain tidak ada mujizat. Tapi kalau dikatakan Yesus pelaku mujizat, ya dan amin. Memberikan kesan berbeda yang kuat dengan manusia lain. Berbeda, Yesus beda banget dengan semuanya. Lalu mengucapkan kata-kata terbesar yang akan dikenang sepanjang masa. Salah satu perkataannya, kalau dunia agama mengajarkan kasihilah sesamamu manusia, Yesus maju selangkah dan tidak ada orang bisa ikuti itu. Dia katakan kasihilah musuhmu. Itu perkataan yang besar. Meninggalkan pengaruh yang abadi dan universal, memuaskan dahaga rohani manusia. Dan kalau Allah jadi manusia, dia harus berkuasa atas maut. Maut tidak bisa menahannya, dan dia harus mengalahkan maut. Buktinya dia bangkit dari antara orang mati. 500 pasang mata menyaksikan dia bangkit dari antara orang mati dan naik ke sorga. Dia naik ke sorga untuk menyatakan dia kembali kepada ketuhanannya, kepada kealahannya, untuk menanti Anda semua bertobat. Dia menyediakan tempat bagi kita yang percaya kepadanya, supaya kalau Anda percaya, digaransi pasti selamat. Hanya iman Kristen di muka bumi ini yang menggaransi keselamatan orang yang percaya kepada Yesus. Di luar Kristen tidak ada garansi. Itu sebabnya saya katakan, percayalah kepada Yesus supaya Anda selamat. Hari ini saya sudah bicara tanggal berapa ya? 26. Injil sudah disampaikan tanggal 25 bahwa Yesus satu-satunya juru selamat. Tidak ada juru selamat, tidak ada yang bisa bawa engkau ke sorga kecuali orang yang memang datang dari sorga. Ya. Kalau orang yang datang dari sorga adalah Yesus, maka dia tahu jalan ke sorga. Orang yang tidak pernah ke sorga tidak mungkin bisa bawa saudara ke sorga. Hanya Yesus yang bisa membawa Anda ke sorga. Masih 2 detik, keyakinan iman kami. Masih 5 detik. Masih 5 detik. Itu sebabnya saya katakan kepada saudara, ya, bahwa ini saya harus sampaikan kepada saudara bahwa dia satu-satunya Tuhan, satu-satunya Allah yang hidup dan yang benar. Itu sebabnya saya katakan, bertobatlah sekarang, terimalah Yesus kembali sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu, supaya engkau diselamatkan. Amin. Tepuk tangan untuk Pak Pendeta, ya. Tempat kalian ada di bawah, tapi aku datang dari atas. Kalian dari dunia ini, aku bukan dari dunia ini. Itu sebabnya aku berkata kalian akan mati dalam dosa. Dan kalian akan mati dalam dosa jika kalian tidak percaya bahwa aku adalah aku. Rekam juga supaya nanti banyak yang mendengar, karena kan pengajaran yang
inti pokok kekristenan itu kita harus mengerti, harus kuat fondasinya. Supaya nanti kalau ajaran sesat datang, kalau ini datang tuh kita masalah datang, pergumulan datang, kita nggak mudah digoyahkan, nggak mudah iman kita beralih atau murtad ya. Karena ini akhir zaman, bukan main-main lagi. Penginjilan memang besar-besaran, tapi pemurtatan juga besar-besaran ke depan kita. Saya aja baru dengar kemarin saksi Yehova aja udah ada 9 juta orang-orangnya yang jadi pengikut saksi Yehova. Mereka bilang mereka Kristen, tetapi mereka bukan mendirikan gereja, tapi balai kerajaan. Ya, namanya tulisan kalau di rukonya memang sudah diizinkan. Jadi, nah inilah akhir zaman, karena nggak ngerti ya, pemerintah mengizinkan juga gitu. Padahal kalau menurut kita kan bidat gitu, ajaran sesat ya. Jadi banyak, gak hanya saksi Yehova, banyak lagi yang lain. Jadi kita belajar untuk kita kuat di dalam Tuhan dan kita mengerti. Ini kalau bisa jangan nanti dibuang, dikumpulin, dikasih nama. Ini kan ada belajar berapa sesi ya. Nanti bisa mengajarkan lagi sama yang lain gitu. Jadi nggak hanya Bu Maria, nanti bisa belajarin lagi, ngumpulinlah 2-3 orang kelompok-kelompok gitu di rumah-rumah untuk belajar Alkitab ya. Yuk kita berdoa dulu ya sebelumnya ya. Bapa di surga, terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur Tuhan bila pada sore hari ini kami boleh diberikan hikmat, Kau bukakan kebenaran-kebenaran firman-Mu melalui kuasa Roh Kudus. Kami tidak mampu, kami tidak bisa, tapi Tuhan yang memampukan untuk mengerti kebenaran firman-Mu. Itulah yang akan memerdekakan hidup kami, memerdekakan hati, pikiran, roh kami Tuhan. Mari Roh Kudus Engkau bergerak di dalam kehidupan kami sehingga kami boleh Tuhan berjalan terus dalam kebenaran, karena di dalam firman-Mu ada kuasa-Mu yang dinyatakan. Firman yang logos ini menjadi rema, menjadi hidup, dan kami boleh menerima benih-benih firman ini sehingga kami boleh berakar kuat di dalam Engkau, bertumbuh, berbuah-buah lebat untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Bapa, biarlah Kau fokuskan kami semua untuk konsentrasi untuk mengerti Tuhan firman yang akan disampaikan mengenai pokok-pokok dasar kekristenan. Di dalam nama Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Saudara, kita bisa baca ya, ini session yang pertama tentang keselamatan. Kenapa saya diselamatkan? Kenapa kita mau mengenal Kristus? Kenapa kita mau percaya Yesus itu Tuhan dan Juru Selamat kita? Orang dunia kan bilang gini, saya seringkali menginjil, seringkali ngobrol ya. Jalan ke surga itu, oh sama Bu Maria, kita sama kok, semuanya tujuan kita sama, kata gitu. Padahal Tuhan aja, Tuhannya berbeda, ya kan? Mereka mah mungkin, kalau kita Tuhan Yesus, kalau mereka Tuhannya memanggil dengan lain, ya kan? Jadi mereka diajarkan ada banyak jalan ke Roma, ya maksudnya ke surga itu banyak jalan, tapi tujuannya sama kalau menurut orang-orang dunia yang tidak mengerti ya. Tetapi kalau kita sampaikan, memang jalan ke Roma banyak, tetapi jalan ke surga itu hanya satu, melalui Tuhan Yesus Kristus, tidak ada jalan lain ya kalau menuju ke surga. Ungkapan yang dipakai oleh kepercayaan dan agama untuk menyatakan bahwa jalan ke surga juga banyak. Itu sebabnya setiap agama dan kepercayaan memiliki konsep keselamatan masing-masing. Apa yang diajarkan Alkitab tentang keselamatan? Nah, kita menurut firman Tuhan ya. Kalau menurut ajaran-ajaran agama lain memang berbeda. Tapi kita saat ini mau belajar mengenai konsep keselamatan. Yang pertama, semua manusia berdosa. Kita baca di dalam Roma 3 ayat 23. Bisa ada yang bacakan? Roma 3 ayat 23. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Ya, Roma 3 ayat 23. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Dosa awal itu diawali oleh Adam Hawa ya. Jadi semua keturunan Adam dan Hawa itu sudah ada benih dosa, sudah kehilangan kemuliaan Allah, sudah diusir dari Taman Eden. Jadi maka semua manusia keturunan Adam, Hawa telah jatuh dalam dosa. Kita baca Roma 5 ayat 12. Mungkin dengan suara yang keras ya, yang sudah menemukan 12. Roma 5 ayat 12. Sebab itu sama seperti dosa telah masuk ke dalam dunia oleh satu orang, dan oleh dosa itu juga maut. Demikianlah maut itu telah menjalar kepada semua orang, karena semua orang telah berbuat dosa. Iya. Jadi dosa itu sudah menjalar ke semua orang. Maut itu
upah dosa itu maut. Jadi setiap orang yang berbuat dosa, ada benih dosa, itu ujungnya maut, kematian kekal, dipisahkan. Makanya waktu Adam dan Hawa keluar, diusir sama Tuhan karena berbuat dosa itu ada kerup, ada malaikat yang menjagai, ya. Jadi ada pemisahan. Tidak bisa lagi dekat sama Tuhan. Kalau dulu Adam Hawa kan bisa ngobrol sama Tuhan, bisa bercakap-cakap dengan Tuhan. Tetapi karena terpisah dengan Tuhan, nah itulah maut, ya, menjalar ke anak cucu terus gitu. Kalau menurut umat lain, agama lain, dibilang bayi ini suci, nggak ada dosanya. Tapi kalau bagi orang Kristen, bayi itu sudah ada benih dosa. Beda, ya, beda. Jadi benih dosa itu yang turun, belum yang orang tua kita perbuat, belum yang diri kita perbuat juga, ya kan? Jadi numpuk dosa itu gimana? Ya, upah dosa itu maut, ya. Dikatakan di sini ada gambarnya, ya. Nah, manusia ini akan masuk dalam hukuman kekal karena jebakan dosa. Dia tidak bisa mencapai Allah, tidak bisa mencapai Tuhan, tidak bisa berhubungan kembali dengan Tuhan karena ada dinding pemisah. Ada sesuatu yang memisahkan kita dengan Tuhan, yaitu apa? Dosa. Baik dosa turunan, baik dosa Adam Hawa, baik dosa kita yang kita lakukan, kita perbuat, itu juga ada dosa yang kita perbuat. Gak bisa kita bilang, gue benar. Banyak kan orang bilang, gue udah benar, hidup gue udah benar. Berarti dia berbohong. Kenapa? Sedangkan firman Tuhan mengatakan bahwa setiap orang sudah jatuh dalam dosa, kecenderungan berdosa. Daging udah nempel, keinginan daging itu dosa. Makanya kita kalau anak kecil gak usah diajarin bohong, bisa bohong. Gak ajarin mukul, bisa mukul gitu kan. Kayak aku tuh, kan ini tiap Selasa Rabu Kamis tuh saya kan bawa cucu ke sekolahan nih. Ini aku juga mepet-mepet waktu ngurus cucu ke sekolah. Di situ ada anak tuh nakal, satu anak cowok. Dia pukul pakai itu kayak besi, ada keleneng-keleneng tuh dipukul. Cucu saya cubit kenceng karena kepala dipukul besi ya, ada kelenengan. Itu kan saya bilang, menangis. Anak ini masih kecil, 3 tahun, anak saya 2 tahun, ya kan. Nggak ada usah diajarin, tapi kok bisa kayak nakal jahat begitu. Sama orang tuh maunya mukul, sama orang maunya gebuk aja gitu kan. Aduh, biar ini aku cubit, itu orang menangis gitu. Jadi semenjak itu dia nggak berani deket-deket kan sama cucu saya kan. Jadi saya bilang dari kecil aja sifat anak udah ketahuan. Ya kan, ini anak nakal, ini anak jahat, ada juga duduk manis apa gitu ya. Tapi ya dari kecil sudah ada benih dosa, ya. Jadi kita harus dari kecil kita didik. Anak cucu saya orang kesabaran, maunya nyerobot, pengen nomor 1, pengen ngambil, padahal lagi dibagiin. Tunggu, sabar ya. Jadi diam, minta, jadi tangannya begini. Jangan nyerobot, jadi begini, nampah nungguin. Kadang suka mainan dibagiin, prakarya dibagiin gitu kan, ya. Jadi kita dari kecil udah kelihatan ya sifatnya, ya. Tiap orang ada, ya. Kadang mungkin bawaan genetika atau apa, kita nggak tahu karena memang gen itu nurun, ya kan. Sifat-sifat kedua orang tua tuh bisa nurun juga, saudara, ya. Apalagi kalau yang negatif-negatifnya, kutuk-kutuk juga bisa nurun, maka kita harus patahkan, ya, bersama Tuhan Yesus. Kita balik halaman yang kedua, ya. Nah, karena manusia sudah jatuh dalam dosa, hilang kemuliaan Allah, dan terpisah dengan Tuhan, maka manusia itu berusaha untuk menyelamatkan dirinya sendiri, ya. Dengan apa? Dengan beragama, dengan kesalehan, perbuatan baik, ilmu pengetahuan, dan juga untuk supaya menebus dosa-dosa mereka. Kita baca Efesus 2 ayat 8 dan 9. Yang sudah dapat bisa bacakan dengan suara keras. Efesus 2 ayat 8 dan 9. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman, itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu, jangan ada orang yang memegahkan diri. Iya, amin, puji nama Tuhan. Jadi kita diselamatkan itu bukan hasil usaha kita, tapi kasih karunia Tuhan.
ya, kebaikan Tuhan, pertolongan Tuhan, anugerah Tuhan lah gitu. Kasih karunia itu anugerah, pemberian. Seharusnya kita nggak layak, kita nggak layak, kita orang berdosa, nggak layak Tuhan itu untuk menyelamatkan kita, menolong kita. Tapi karena anugerah, karena kasih karunia, karena kasihnya begitu besar akan dunia ini sehingga dia mengaruniakan putranya yang tunggal supaya orang percaya diselamatkan ya. Jadi keselamatan adalah pemberian atau anugerah. Maka kita sangat bersyukur. Saya aja suka bilang, Tuhan bersyukur ya saya jadi orang Kristen ya. Gimana orang yang di luar Kristen gitu loh. Ya kan? Saya merasa bersyukur Tuhan, anugerah keselamatan tuh udah dari kakek, orang tua ke kita. Dulu kakek saya penyembah berhala semua. Tapi waktu pindah ke Malaysia, waktu itu tetangganya tuh ada saudara yang sakit, tetangganya Kristen. Jadi didoain sembuh. Nah semenjak itu percaya Yesus, ya. Nah disitulah kita sangat bersyukur karena nggak gampang untuk percaya Yesus, itu nggak gampang, apalagi turun temurun. Udah penyembahan berhala, ya kan? Udah mereka agamanya kuat, dia nenek moyangnya udah kuat, nggak gampang saudara. Bayar harganya lebih. Ya kan, bahkan bisa dibunuh oleh keluarganya, diparang. Saya kenal dengan beberapa teman gitu, ada saudara seiman yang punya kesaksian tuh, mereka yang dari Kedar itu nggak gampang, apalagi penyembah berhala juga sama, ditentang habis ya kan. Tapi ya kita beruntung lah, kita ini udah ibaratnya dari kecil, yang udah dari kecil ya percaya Yesus. Nah gitu, tapi kita harus on fire, kita harus sungguh-sungguh lebih lagi dengan Tuhan. Kenapa? Jangan cuma sekedar agamawi gitu, liturgi. Ibaratnya kayak apa ya, kalau orang ritual lah. Oh, kalau orang kan sembahyang gini gitu ya kan. Kalau Kristen ya udah ke gereja, nyanyi tepuk tangan, nanti kasih persembahan, dengan kasih persembahan pulang. Kayak liturgi, kayak ritual. Jangan, saudara. Ya, jadi ada satu semangat gairah, saya mau beribadah, saya mencari Tuhan. Waktu firman disampaikan, saya mau mendengar suara Tuhan apa nih? Satu kata aja itu yang mengubah hati kita, hidup kita. Kan pendeta bisa khotbah 30 menit. Di dalam 30 menit itu adalah sepatah kata atau satu kalimat yang mengubahkan hati kita, mengubahkan hidup kita. Ada rema, itu ada benih yang ditabur. Jadi kita harus sungguh-sungguh haus dan lapar cinta Tuhan. Sehingga Tuhan memberikan ya. Nggak sekedar gue ke gereja lah karena gue KTP gue Kristen gitu kan. Jangan, harus ada sesuatu yang lebih dalam lagi. Karena Tuhan senang orang-orang yang haus dan lapar akan Tuhan, akan firman, akan kebenaran. Jadi Tuhan tambahin lagi, Tuhan bukakan lagi. Ya, ada sesuatu yang baru yang Tuhan berikan. Nah, di sini manusia berusaha dengan kekuatan manusia. Karena manusia tahu di dalam rohnya kan tidak terhubung dengan Tuhan, di dalam jiwanya dia tahu ada sesuatu yang di luar kemampuan manusia. Ya. Itu alam roh. Apa rohnya Tuhan ketemunya, apa rohnya setan, saudara. Maka manusia berusaha untuk mencari Tuhan. Tapi mereka kadang nggak ketemu. Zaman dulu akhirnya nyembah batu, ya kan? Nyembah pohon. Saya kalau ke Bali itu pohon-pohon disarungin, saudara. Disembah, dikasih sajen atau apa. Apapun kalau di Bali bisa disembah, saudara. Saya pernah masuk ke restoran, itu ada sajen. Saya nggak tahu, saya ketendang gitu kan, bluk gitu ya. Jadi saya restoran. Kalau orang bilang tuh kualat gitu kan, waduh pasti kena masalah atau musibah. Tapi kita dalam nama Yesus, namanya nggak sengaja ya. Bukan kita sengajain sembayangan orang kita tendang. Tapi udah nggak usah takut, karena spirit dari setan itu roh ketakutan gitu. Kamu ini bisa kualat loh, ini kan sembayangan orang Bali itu kan. Tapi ya Hindu Bali, tapi kita nggak usah percaya ya, karena itu kuasa kegelapan. Jadi usaha manusia mencapai Allah, di sini ada gambarnya saudara ya, perikop yang kedua. Manusia mencari Allah, mencari Tuhan, mencari penciptanya, yaitu dengan cara beragama, mempunyai agama. Mungkin di Indonesia ada 5 atau 6 agama, tapi di luar negeri banyak yang ateis, yang tidak mau punya agama, tapi mereka bebas. Nggak kayak di sini. Kalau di sini kan harus punya agama. Kalau di luar mau ateis, mau nggak percaya Yesus, mau murtad, mau bebas. Kalau di luar banyak malah yang ateis itu ya. Jadi tetapi mereka
masuknya dengan pengetahuan, gue hebat, gue pinter, dengan belajar jadi profesor, doktor, kalkulator, kabulator, bocor. Coba joke ya. Jadi mereka isi pengetahuan. Ada saya pernah ketemu orang ya, itu bahasanya tinggi-tinggi. Saya sampai nggak bisa menyelami. Kata-katanya dalam banget, tapi pengetahuan, bukan firman. Ya, hebat. Mungkin dia sekolahnya tinggi, kata-katanya, waduh dalam banget, saya sampai melongo kalau dicerita apa ya. Itu karena diisi, ada yang kekosongan di dalam jiwanya itu isi dengan pengetahuan, dengan sekolah yang pinter ya, dengan filsafat-filsafat dunia itu banyak. Ya, juga dengan agama. Mereka, gue beragama supaya gue selamat. Malah agama diajarkan untuk berbuat baik. Dengan berbuat baik dia masuk surga. Itu manusia, makanya banyak agama-agama di luar Kristen itu berbuat baik supaya masuk surga. Ya, ada satu teman suami saya, dia dari Buddha. Dia tapi punya hikmat juga ya. Dia tuh ditanamkan dari kecil, kamu berdharma, berbuat baik, nanti kamu matinya nggak jadi binatang, jadi manusia lagi. Itu karena karma lu banyak, perbuatan baik lu banyak gitu kan. Ini teman suami ya yang cerita. Nah, tapi kalau dipikir-pikir logika ya Maria, kalau aku ngikutin seperti itu, kenapa manusia tambah banyak terus dari mana? Kan banyak yang jahat jadi binatang, cecek, jadi apa, semut, jadi apa. Mereka matiin semut aja nggak boleh, khusus aja gitu loh. Nyamuk aja nggak boleh dikepok, nggak boleh dimatiin. Semut aja nggak boleh dipites. Apalagi kutu di kepala kita nggak boleh dipites. Padahal udah nyedot darah kita. Tapi secara logika itu kalau misalkan memang manusia itu baik, dia dilahirkan kembali, reinkarnasi menjadi manusia lagi, berarti kan harusnya kenapa manusia tambah banyak, harusnya tambah sedikit. Kenapa? Kan banyak yang jahat, banyak yang berbuat dosa, ya kan? Kalau berbuat dosa mereka jadi binatang gitu. Makanya binatang nggak boleh dimatiin gitu. Jadi dia bilang nggak masuk logika. Akhirnya dia percaya Tuhan Yesus gitu. Puji Tuhannya, ikut istrinya Kristen. Ya karena dibilang kok nggak masuk logika. Kadang Tuhan juga kan pakai hikmat, dikasih hikmat akal budi, ya kan. Dan yang selanjutnya manusia berusaha dengan agama, kebaikan dan ilmu. Ada juga dengan beragama supaya dengan perbuatan baik masuk surga, ya. Tetapi dikatakan dengan perbuatan baik itu tidak bisa masuk surga. Kita baca yang ketiga, perikop 3, percaya dan terima Yesus selamat. Kita baca Yohanes 3 ayat 16. Coba ada yang bisa bacakan? Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Iya, puji Tuhan ya. Jadi karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, Tuhan itu cinta sama kita karena kita ini ciptaannya Dia, tapi diberikan kebebasan free will untuk memilih Tuhan atau enggak. Ya, manusia itu bukan robot. Jadi karena Tuhan mengasihi kita, maka Dia rela turun ke dunia. Makanya agama-agama lain tuh sering bilang gini, kok Tuhan, kok manusia dijadiin Tuhan sih? Saya nggak habis pikir sama orang Kristen. Ada yang ngomong gitu. Kok Tuhan Yesus kan lahir dari manusia, ya kan? Rahim Maria. Malah kalau yang jahat-jahat dari kelamin gitu kan. Ya kan? Kayak kita ngelahirin lah normal gimana sih? Kok bisa dijadiin Tuhan? Di Tuhan-Tuhan orang Kristen gitu. Ya. Jadi kalau orang dunia itu nggak ngerti. Karena dikatakan memang itu sudah dinubuatkan ribuan tahun bahwa akan lahir seorang Mesias. Lahir dari anak darah, bukan dari hubungan suami istri, ya, dari benih ilahi yang ditaruh di rahim, ya saudara. Nah jadi kita baca lagi 1 Petrus 2 ayat 24. Supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran oleh lindungnya. Amin.
Jadi Tuhan Yesus sudah mati di atas kayu salib untuk memikul dosa semua umat manusia yang percaya, yang mau datang. Kalau yang tidak percaya mati dalam dosanya, gak ada jalan keluar, gak ada keselamatan. Sebagai jalan kebenaran dan hidup, kita baca Yohanes 14 ayat 6. Kata Yesus kepadanya, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Iya, nah ini ya, Yohanes 14 ayat 6. Hanya Yesus jalan kebenaran dan kehidupan. Ya, tidak ada jalan lain, saudara. Selain melalui Tuhan Yesus ada jalan ke sorga. Jadi kita bersyukur kita sudah menerima keselamatan. Siapa yang percaya menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat akan menerima anugerah keselamatan. Baca Roma 10 ayat 9 sampai 10. Roma 10:9. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Karena dengan hati orang percaya dibenarkan dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Iya, puji Tuhan. Jadi gampang ya, kekristenan itu nggak sulit. Pada waktu memberitakan Injil, kita kasih tahu, hatinya percaya, mulutnya mengaku, itu sudah diselamatkan. Jadi kalau saya mendoakan orang, nginjilin orang atau bersaksi pelan-pelan, terus lama-lama dia mau percaya, kamu percaya Yesus Tuhan? Percaya. Dan kamu mau menerima Tuhan sebagai juru selamatmu? Mau. Jadi tuntun doa, minta ampun dulu, Tuhan ampuni semua dosa-dosa saya, ya perbuatan saya, dan aku menerima Engkau, masuklah Tuhan dalam hatiku, dan aku menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Itu Roh Kudus masuk. Karena kalau nggak ada Roh Kudus, Roh kebenaran, itu nggak bisa bilang kita nih Tuhan Yesus, nggak bisa. Harus Roh Kudus yang bekerja menginsafkan. Oh, gue orang berdosa nih, gue perlu Tuhan. Itu ada penginsafan dari Roh Kudus. Kalau nggak ada penginsafan, gue benar, gue nggak salah, gue nggak berdosa kok, gitu kan. Manusia itu kan suka pembenaran diri. Tapi pada waktu Roh Kudus menjamah, menyentuh, makanya kita dalam komunitas, dalam gereja, dalam persekutuan doa apapun, undang hadirat Tuhan kuat, undang Roh Kudus kuat. Kenapa? Itu yang bekerja menjamah. Jadi kita bekerja sama dengan Roh Tuhan untuk ada lawatan, ada pertaubatan, ada kelahiran baru bersama Tuhan. Penginsafan itu penting, ya. Jadi kalau yang WL, kalau yang mimpin pujian atau apa, sungguh-sungguh kita semua sehati naik dalam doa penyembahan, itu turun hadirat Tuhan. Itulah yang buat kita, hati kita hancur, hati kita butuh Tuhan. Kita nggak bisa apa-apa, kesombongan kita juga bisa habis, ya. Tanpa Tuhan kita nggak bisa berbuat apa-apa, ya. Jadi puji Tuhan, nanti Sabtu ini ada 3 orang yang dibaptis dari Kampung Kedar. Itu juga kita ini ya, ada teman-teman yang pelayanan gitu ya, yang terus memberitakan Injil sehingga mereka bisa menerima. Tapi terus saya bilang ada pemuritan mereka tiap seminggu sekali pemuritannya. Jadi walaupun mereka terus bertumbuh, udah kuat, terus ada komunitas. Ya, jadi mereka kuat. Nah, seperti Ibu juga bilang, jadi pemimpin lagi, punya lagi satu kelompok untuk pemahaman firman, kelompok untuk sama-sama baca firman, kelompok untuk sama-sama pendalaman Alkitab. Ya, penting sekali kelompok doa-doa juga. Jadi supaya kuat, jangan sendiri, ya. Kalau sendiri gampang dicaplok sama iblis lagi, ya. Sendiri aja nggak mau berkomunitas, ya. Karena Tuhan bilang pada akhir zaman ini jangan jauhi ibadah, jangan kita tuh sendiri gitu di rumah. Apalagi kemarin abis lockdown virus kan ada yang nggak mau ke gereja loh. Sampai hari ini ada yang nggak mau ke gereja, sendiri aja nonton TV aja udah khotbahnya, udah gitu, ya. Jadi kayak orang aneh juga lama-lama, saudara. Padahal kalau kita gini kan bisa saling mendoakan, saling menguatkan, ya kan. Nah, puji nama Tuhan. Jadi kita ulang dari pertama, semua manusia sudah jatuh dalam dosa akibat dosa Adam dan Hawa itu. Nah, kita semua jadi ada benih dosa, jadi bisa melakukan dosa. Tapi syukur
pada Tuhan, Tuhan datang ya. Yang kedua, semua usaha manusia itu sia-sia ya, mencari Allah, mencapai Allah dengan perbuatan baik, dengan beragama. Sebetulnya kekristenan itu awal-awalnya bukan agama, tapi Kristen itu di Antioquia, gereja mula-mula dibilang Kristen karena mereka pengikut Kristus. Maka orang saksi Yehova bilang saya Kristen, tapi dia nggak percaya Yesus Tuhan, aneh. Tapi dia ngomong saya Kristen, karena Alkitabnya sama, ya Alkitabnya sama dengan kita, tapi mereka dibolak-balik. Hanya ambil satu perikop, oh ini Yesus diutus Bapa, oh dia cuma utusan gitu. Ya memang itu keluar dari Bapa. Tuhan bilang aku dan Bapa satu, sama, itu ada kesetaraan ya. Makanya mau dirajam, mau dibunuh, Yesus engkau bilang kamu anak Allah, kamu mau setara sama Allah itu ya. Jadi kita harus mengerti Yesus, Roh Kudus dan Allah Bapa itu setara, kayak tubuh, roh, jiwa dan tubuh. Nanti suatu saat dikubur nih, tubuh kita nih yang fana nih dikubur jadi tanah kembali kepada tanah, roh kembali pada yang menciptakan, jiwa ini kembali ke Firdaus apa ke Hades. Ke Firdausnya itu katanya pintu sorga, kalau Hades pintu neraka gitu loh kan, sebelum penghakiman tata Allah ya. Jadi kita harus mengerti dasar-dasarnya ini supaya kita jangan disesatkan, dan puji Tuhan. Yang ketiga dikatakan percaya dan terima Yesus pasti selamat ya. Ada lagi Kristen yang kemarin dibilang apa? Progresif ya. Ini ustadz berbuat baik, karena nggak mau percaya Yesus dia masuk neraka. Jahat amat ya Tuhan. Dia pikir jahat amat ya Tuhan, dia berbuat baiknya banyak, tapi karena satu hal tidak mau percaya Yesus itu Tuhan, masuk neraka. Berarti Tuhan jahat dong, tuh dibolak-balik, tau gak? Karena di firman katakan perbuatan baik itu tidak mencapai sorga. Perbuatan baik seperti kain kotor. Kalau perbuatan baik mencapai sorga, oh gua nih udah buat baik, gua nyampe sorga karena gua udah buat baik, gua udah beramal banyak, ya kan? Bisa sombong manusia itu, ya. Jadi perbuatan baik itu dicontreng, tidak akan mencapai sorga. Nah, tetapi kita yang sudah diselamatkan, sudah dibenarkan, Tuhan sudah mati bagi kita, kita harus berbuat baik untuk menyatakan Tuhan di dalam kita ini ada. Tuhan itu baik. Ya, bukan berarti oh gue udah diselamatkan, gue udah dibaptis, gue udah terima Yesus, gue hidup sembrono aja, gue jahat aja, gue nipu aja. Enggak, saudara. Ya, karena Tuhan sudah menghapus dosa kita, maka kita menyatakan Tuhan ada dalam kita, baru kita berbuat baik. Ya, bukan karena untuk selamat ya, berbuat baik ya, tetapi menyatakan kemuliaan Tuhan, dan Tuhan itu ada. Jika Bapamu di sorga itu berbuat baik, kita anak-anaknya juga berbuat baik. Jika Bapa di sorga itu murah hati, kita anak-anaknya juga murah hati. Ada banyak ayat-ayatnya. Ya, perbuatan itu membuat kita menyatakan diri kita ini adalah anak Tuhan. Amin. Nah, sampai di sini, saudara ada pertanyaan nggak? Marilah kita percaya dan membuka hati untuk menerima Yesus, lalu mengakui bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat pribadi kita. Dialah jalan kebenaran dan hidup yang rela mati menggantikan kita dan mengampuni dosa-dosa kita. Ceritakan kehidupan saudara yang sebenarnya. Apakah saudara yakin dosa-dosa saudara sudah ditebus? Nah, saudara yang sudah yakin dosa-dosa saudara sudah ditebus di atas kayu salib, angkat tangan. Yang yakin aja, yang ragu-ragu nggak apa-apa. Cimaria sih masih ragu-ragu, nggak apa-apa. Yang udah yakin dosa-dosa kita udah ditebus, puji Tuhan. Semua ya yakin ya, percaya ya. Jangan lagi ragu-ragu. Saya ada loh temen, udah pelayanan, nanya sama saya, Cimaria sih kalau mati masuk surga apa masuk neraka ya? Aduh, saya bilang kamu udah pelayanan, udah ngumpulin orang, udah ini semangat-semangat gitu kan, masih nanya. Karena apa? Dia punya masa lalunya yang gak beres. Ayo dibereskan. Jadi seringkali penuduhan iblis kan pendakwa tuh. Nuduh. Ayo, iya diberesin. Ya, jangan jadi penuduhan, jadi ragu lagi. Lama-lama bisa murtad, saudara. Terus mengambil keputusan untuk bertobat, mengakui meninggalkan dosa, dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi.
Ya, Yohanes 3 ayat hafalannya nanti minggu depan satu-satu ya. Ini dihafal ya, Yohanes 3 ayat 16 ya. Mengambil keputusan untuk bertobat, mengakui, meninggalkan dosa dan menerima Yesus. Mungkin ada tambahan? Mungkin ada masukan? Saudara pernah berpikir nggak? Itu kan ada Tuhan Yesus ya, tapi zaman sebelum Tuhan Yesus gimana? Kan kalau menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita diselamatkan. Tetapi orang-orang zaman sebelum Tuhan Yesus lahir di dunia ini gimana? Mati dalam dosa atau gimana? Coba, pernah berpikir nggak? Pernah berpikir nggak? Ya kan? Kan nerima Yesus sebagai Tuhan kita diselamatkan. Ya, manusia diselamatkan. Tetapi zaman sebelum Yesus hadir, Yesus ada di dunia, mereka itu gimana? Ya kan? Ya kan, ini kan Yesus ke depan, ya kan, semua harus terima Yesus diselamatkan. Lah zaman Yesus sebelumnya itu gimana? Orang-orangnya gimana? Diselamatkan apa enggak? Coba. Dengan cara apa diselamatkannya? Ya, itu PR ya. Nanti minggu depan dijelaskan lagi ha? Dari kedaulatan Allah. Itu kedaulatan Allah yang bisa menentukan. Ya, itu ada ayatnya lagi nanti, ya, ada ayatnya lagi nanti dikupas lagi ini ya, Selasa depan. Memang harus ngerti, karena kan kita kan punya pemikiran ya kan kalau zaman Yesus kesininya kan hanya melalui Yesus ada keselamatan, tidak ada jalan lain loh sampai hari ini. Tetapi zaman sebelum Yesus itu gimana? Selamat nggak mereka? Kan belum Yesus lahir. Ya kan? Ya, nanti dikupasnya minggu depan. Jadi hari ini kita sudah bahas mengenai semua manusia sudah berdosa, semua usaha manusia untuk mencari Tuhan itu juga sia-sia. Tetapi puji Tuhan, yang ketiga, perikop 3, kita percaya terima Yesus dapat keselamatan. Ini baru nomor 1 ya. Seru nggak saudara? Seru kan? Ya. Jadi kita harus nanti ada pertanyaan-pertanyaan apa boleh. Jadi kita seperti diskusi juga boleh ya. Nanti sampai baptisan air, baptisan Roh Kudus apa, sampai nanti saudara yang belum terima Roh Kudus bisa kepenuhan Roh Kudus ya. Nanti kita doa juga minta pengurapan Tuhan karena firman ini harus balance antara firman dan Roh Kudus itu harus saya kepak sayap. Kalau yang Protestan tuh firman dalam firman akhirnya bisa jadi farisi-farisi ya. Hanya nggak ada satu kehidupan gitu. Tetapi pada saat kita masuk ke zaman Pentakosta, zaman Roh Kudus turun, zaman terus kita sampai hari ini, itu harus kuat juga kuasa Roh Kudus. Kalau nggak seimbang, jadi nggak terbang kita. Anak-anak Tuhan nggak ada kuasanya, hanya firman yang logos ini tertulis. Ya, harus ada kuasa Roh Kudus. Jadi firman dan kuasa Roh Kudus harus balance berjalan. Itulah Tuhan akan mengadakan dahsyat ke depannya ini, mujizat dahsyat, penginjilan dahsyat. Kita akan mengalami Tuhan juga dengan dahsyat ke depannya. Jadi kita ikut Tuhan antusias, semangat, apalagi Tuhan. Gimana lagi Tuhan akan mengerjakan apa lagi ya. Kita dikasih hikmat, dikasih kecerdasan roh ya. Jadi kita boleh dimaksimalkan di akhir zaman ini, Tuhan akan pakai kita semua. Ya, amin. Yuk kita bangkit berdiri, kita akan naikkan satu pujian ya. Mungkin Bu Lili bisa naikkan satu pujian. Haleluya, haleluya. Ya, ada penyambutan kudus nanti. Ya, awal bulan. Oh iya, aku lupa. Yuk. Haleluya. 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 Haleluya.
kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya, 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 haleluya. Mari kita sembah Dia. Haleluya. Terima kasih untuk pengorbanan-Mu Yesus, untuk anugerah-Mu keselamatan yang Kau berikan bagi kami. Biar kami semakin kuat berakar dalam-Mu Yesus, semakin kokoh iman kami kepadamu. Biar kami boleh mengalami Tuhan, berjalan bersamamu. Sikaralabaya, sikaralabaya, sikarad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 Terus Roh Kudus yang terus menjamah kami semua. Roh Kudus, lawat kami terus Bapa, semakin kami tertanam di dalam dasar-dasar iman kami kepada Engkau. Kau sudah mati bagi kami, Kau sudah menyelamatkan kami Tuhan. Darah-Mu Yesus menyucikan, menguduskan. Kau sudah mengampuni dosa-dosa kesalahan kami. Kembali Tuhan kami terhubung dengan Tuhan. Pada waktu dosa Adam dan Hawa, manusia terpisah dari Engkau. Tapi puji syukur, Tuhan sudah menyelamatkan kami. Terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Kita ucapkan terima kasih Tuhan, Kau sudah menyelamatkanku. Terima kasih Tuhan Yesus, Kau sudah mengampuni semua dosa-dosaku. Biar kami minta pertolongan Roh Kudus, Roh kebenaran, supaya kami hidup di dalam kebenaran. Kami tidak mau menyakiti hati-Mu lagi. Kami tidak mau menyalibkan Engkau untuk kedua kalinya dengan berbuat dosa lagi. Ya, biarlah kami terus Tuhan berjalan dalam kebenaran dan hidup dalam kebenaran-Mu Bapa. Terima kasih Roh Kudus. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Biar itu tertanam kuat di dalam hati kami Bapa, supaya ada pondasi yang kuat. Tidak ada nama lain selain nama Yesus. Itulah menjadi batu penjuru dalam bangunan rumah kita, rumah iman kita. Kita tidak membangun apapun kalau tidak ada batu penjuru, yaitu Tuhan Yesus. Dan hidup kita ini dibangun di dasar dari batu penjuru, yaitu Tuhan Yesus. Dasar keselamatan, dasar pertobatan, dasar di mana kita boleh dibenarkan. Terima kasih Bapa, urapi jamah setiap yang belajar Tuhan. Berikan haus dan lapar kerinduan untuk mengenal Tuhan lebih dalam, sehingga kami bergerak di akhir zaman ini sebagaimana Tuhan mau. Kami boleh memberitakan Injil, kami boleh menjadi saksi Tuhan dimanapun kami berada.
Terima kasih Bapa. Kami tutup Tuhan pemuritan pada sore hari ini di dalam satu nama, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya katakan, amin. Menyala